Bismillah, Habib klan Ba'alwi bersembunyi di tempat terang. Maksudnya ialah berlindung di nasab yang paling mulia, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya, umat Islam jauh di lubuk hati ingin mengkritik kelakuan oknum-oknum Habib yang tidak mencitrakan datuknya yang mulia. Tapi karena mereka cicit Nabi, maka jadi enggan atau gak enak bila menegur mereka. Sudah banyak sekali ditemukan kasus-kasus maksiat dan pidana yang dilakukan oleh oknum Habib. Tapi seperti biasa, mereka mencekoki muhibinnya dengan doktrin sesat menyesatkan. Yang termasyhur dengan ayat Al-Quran, Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat inilah yang selalu disampaikan. Jika ada Habib mabok atau narkoba, maka ayat di atas perlindungannya. Nanti Habib mah kalau mendekati ajal atau mati, akan dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya, karena ada darah Nabi mengalir di tubuhnya. Beda dengan ente-ente pribumi. Terus dicekoki dengan hadis. Aku tinggalkan dua perkara. Satu kitab Allah, yang kedua keturunannya. Jadi ente kalau tidak cinta habaib, maka sesat, kafir, dan mati su'ul khotimah. Inilah beberapa kasus oknum Habib klan Ba'alwi yang bersembunyi di tempat terang. Dalam arti kata, membela kemaksiatannya dengan dalil agama. 1. Oknum Habib menghina presiden dan menghina ulama yang dekat dengan pemerintahan. Mungkin karena mereka berasal dari Yahudi Kaukasus, juga India Selatan atau Perindavan yang migrasi ke Yaman, berbahasa Arab, dan mereka tidak merasa memiliki negara kesatuan. Dengan seenak udelnya, hina dan merendahkan ulama. Hai Bib, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, dibangun atas perjuangan semua umat beragama, semua suku di setiap daerah untuk mengusir kaum penjajah kolonial Belanda. Setelah itu bersatu antara umara pemerintah dan ulama untuk membangun jiwa dan raganya. Jadilah orang yang beragama dilindungi oleh negara. Negara Indonesia ini menerapkan peraturan di Madinah untuk segi toleransi umat beragama, dan Indonesia sudah Islami. Sholat mudah, zakat mudah, puasa mudah, haji umroh mudah. Hanya belum sempurna di hukum pidana saja. Hukum pidana Islam diajarkan di pondok-pondok pesantren dan pemerintah tidak melarangnya. Hanya belum bisa diterapkan di Indonesia. Seperti hukum pancung bagi orang yang terbukti membunuh, dan yang lainnya. 2. Oknum Habib banyak memangsa perawan dan janda pribumi, merayu mereka nanti di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini oknum paling banyak yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan penulis pernah berkunjung di satu kampung, di situ banyak melahirkan anak Habib. Ternyata, setiap pengajian malam seminggu sekali, setelah zikir, mati lampu. Maka Habib itu menzinahi jamaahnya, na'udzubillah, dengan dalih akan mendapat syafaat Nabi kelak di akhirat. Dahulu sebelum ada kajian Kiai Imaduddin, mereka semua terdiam takut kualat. Alhamdulillah sekarang terbuka. Umat Islam Indonesia tidak takut lagi kualat oleh Habib, tidak takut lagi ancaman-ancaman neraka dan mati su'ul khotimah. Sekarang dilawan, tapi tetap memakai SOP hukum di Indonesia. Mungkin dari sekian oknum kemaksiatan, oknum masalah lendir ini yang banyak terjadi di masyarakat, mungkin bisa menempati 3 besar kemaksiatan oknum habaib. Habib mangsa istri orang banyak, Habib mangsa anak mukibin banyak, Habib sodomi banyak, Habib nikah siri, walau halal, tapi tujuannya buat main-main saja tidak tanggung jawab, banyak. Habib merebut istri orang, banyak. Astagfirullah. Dulu yang kritik Habib disebut anti Habib tidak cinta Nabi Muhammad SAW. Sekarang jangan takut, lawan, laporkan. Mereka bukan cicit Nabi Muhammad SAW. 3. Oknum Habib memakai barang terlarang, narkotika atau narkoba. Oknum ini banyak dijumpai di masyarakat kita. Maksiat 3 besar para habaib. Habib mabuk miras, Habib pemakai heroin ganja. Secara fisik pun bahkan mereka terlihat. Matanya mata beler, omongannya sudah kurang terang, karena lidahnya sudah keluh terkena zat aditif. Bahkan pernah ada Habib yang mau ceramah, minum obat terlarang dulu. Dahulu, kiai-kiai dengan husnuzonnya, bila ada Habib mabuk terprosok di jalanan, maka karena melihat sebagai cicit Nabi, maka Habib itu ditolong dibersihkan sampai sadar, diantar ke rumahnya. Dikasih uang pula, supaya barokah. Dengan adanya polemik nasab ini dan mereka terbukti bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, maka bila melihat Habib mabok,
kita tolong juga, bawa saja langsung ke kantor polisi. Laporkan. Itu cara menolong mereka para habaib. Kita bukan bangsa yang kejam. Kita bangsa pemaaf penolong. Tapi kalau diajak perang gak takut loh. Suku Batak, suku Madura, Jawa, Sunda, Toraja, dan lainnya ahli perang semua. Jadi jangan usik-usik deh, Bib. 4. Habib menjadi maling sampai Habib menjadi koruptor. Di masyarakat sering juga kita jumpai Habib menipu, Habib maling motor, menggelapkan mobil, menggelapkan dana umat sudah pasti banyak. Yang koruptor uang 2,4 triliun yang baru-baru ini tertangkap itu Habib Ba'alwi juga. Intinya kita umat Islam sungguh sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Mencintai Ahlul Bait, mencintai cicit-cicitnya. Tapi bila melihat kemaksiatan para oknum Habib yang lumrah dijumpai di masyarakat, maka kita jadi kesel juga. Alhamdulillah, Kiai Imaduddin dan kawan-kawan membongkar kedok di balik pengakuan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ternyata Habib bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kiai Imaduddin bukan berbicara tanpa data, tapi menggunakan data uang yang valid. Habib tidak tersambung secara 1. Hukum syara, 2. Sejarah, 3. Genetika, 4. Terbukti memalsukan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya. Apakah masih ada lagi kemaksiatan oknum Habib yang tuan-tuan ketahui? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.